Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sore hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pelihara kita dari pagi, siang sampai sore hari ini. Tuhan mengizinkan kita untuk kembali beribadah, memuliakan Tuhan dalam ibadah PKP sore hari ini. Ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ina Parapat Lende. Ibu yang terkasih, biarlah ibadah kita pada sore hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyanyikan himne Pelkat PKP. Kita tiba pada ajakan beribadah. Dalam kehidupan ini, hendaklah kita selalu melakukan perintah Allah dan menjadi garam dan terang bagi sesama. Berikanlah tubuh yang kita miliki sebagai syukur dan kesaksian atas hidup yang diperbaikinya. Dengan rasa syukur dan untuk hidup yang berbakti kepada Allah dan beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan mengangkat pujian. Nyanyian Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil.
jalan selamat belakang, jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah sekerap, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar, pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sore hari ini, kami ibu-ibu PKP GPIB Arena boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan karena pemeliharaan Tuhan bagi kami siang dan malam. Tuhan memelihara kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kehidupan kami ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, kami hanya mempersembahkan kehidupan kami bagi Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ibadah kami sore hari ini kami akan lakukan sebagai tanda ketaatan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber ibadah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita tiba di Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Sebelum pelayanan firman, mari kita bernyanyi bersama Gita Bakti 6 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sampai pada saat ini. Sekalipun sebagai ibu-ibu kami penuh dengan kesibukan, tetapi Engkau masih memberikan kemauan yang kuat untuk kami duduk di sekitar firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman kehidupan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita berdiri. 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada sore hari ini adalah batu sandungan. Saya kembali membaca ayat yang ke-10. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, apa itu batu sandungan? Batu sandungan dalam Alkitab Perjanjian Lama itu dengan kata miksol, asal muasal dari sebuah ungkapan tentang seseorang yang meletakkan batu untuk orang buta, sehingga dengan sengaja membuat orang buta itu jatuh. Dan saudara-saudara, dalam bahasa Yunani disebut dengan skandalon. Akar katanya kasial, artinya membuat orang terhuyung-huyung, pusing, pening. Kenapa? Karena di satu sisi dikatakan begini, tetapi yang dilakukannya berbeda, sehingga orang bingung, terhuyung-huyung. Dan saudara-saudara yang terkasih, orang yang percaya kepada Kristus seharusnya tidak membuat orang bingung atau tidak membuat orang jatuh, sengaja jatuh dan akhirnya orang itu tersesat. Itu arti dari batu sandungan. Ada beberapa contoh yang terjadi diungkapkan dalam Alkitab tentang batu sandungan. Batu sandungan ini adalah ketika orang disebut Kristen tetapi tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, di satu sisi dia mengatakan dia Kristen, tetapi perbuatan yang dia lakukan tidak menunjukkan bahwa dia pengikut Kristus. Yesus Kristus pernah mengungkapkan kepada Petrus sebagai batu sandungan.
Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk memikul salib, saat itu Petrus melarangnya. Sehingga Yesus mengungkapkan Petrus sebagai batu sandungan. Melarang sesuatu yang sebenarnya baik, harus dikerjakan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus juga pernah mengungkapkan untuk orang yang menjegal anak-anak. Pada saat itu ada di Matius 18 ayat 5-7, Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Menurut sudut pandang Yesus mengatakan bahwa betapa sangat keji ketika orang dewasa itu menyesatkan anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mau dikatakan bahwa orang dewasa ini telah melakukan apa disebut dengan batu sandungan. Lalu batu sandungan juga mau menunjukkan terhadap orang-orang yang tidak dapat menahan diri. Itu kita bisa bandingkan di dalam 1 Korintus 8. Di mana ada daging persembahan kepada berhala. Bagi sebagian orang bahwa itu tidak boleh lagi dimakan. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus tidak masalah. Dia mau makan apapun, Tuhan sudah menebusnya. Tetapi Rasul Paulus meminta kepada orang-orang yang beriman ini untuk menahan diri. Karena di dalam perkumpulan itu ada orang yang tidak dapat bisa menerimanya. Sebaiknya dia menahan diri. Kalau dia terus makan, dia akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah iman. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itu yang dimaksud dengan batu sandungan. Batu sandungan adalah kita tidak boleh menjegal atau melarang orang untuk datang kepada Tuhan. Kehidupan kita harus membawa orang kepada Tuhan. Dan supaya kita tidak menjadi batu sandungan, kita juga harus bisa kata dan perbuatan kita sejalan. Kalau kita mengatakan puji Tuhan, seharusnya kita juga dalam keseharian kita benar-benar memuliakan Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan memberkatimu, itu benar-benar tulus dari mulut bibir kita, bukan sekedar basa-basi, sehingga tidak membuat orang bingung. Lalu jangan sampai menjadi batu sandungan, kita mau makan apa saja, tetapi kita harus juga ingat menahan diri supaya orang-orang lain juga boleh memuliakan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa pahami firman Tuhan yang kita baca. Dalam surat Yohanes yang ketiga ini ada 3 orang yang diungkapkan dalam surat 3 Yohanes ini. Orang yang pertama disebut yang namanya Gaius. Gaius ini adalah orang yang saleh. Orang yang senantiasa menerima para penginjil yang datang untuk memberitakan firman. Bahkan dia menyediakan rumahnya untuk tempat para penginjil ini memberitakan firman. Tetapi yang kedua ada yang nama seorang yang disebut Diotrefes. Itu yang kita baca pada pembacaan kita. Ayat 9 saya membaca ulang. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, siapa ini Diotrefes? Diotrefes ini adalah orang yang sebagai pemuka gereja di sana, seharusnya dia membuka tangan terhadap penginjil-penginjil yang datang untuk memberitakan Injil. Tetapi yang terjadi, dia tidak hormat terhadap Yohanes, Rasul Yohanes. Dia juga melarang, lalu dia juga menghadirkan cerita-cerita yang menjatuhkan para penginjil-penginjil ini. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Yohanes menulis surat 3 Yohanes ini untuk mengingatkan bahwa dia akan datang dan menegur Diotrefes. Karena Diotrefes sudah menjadi batu sandungan bagi umat yang saat itu rindu untuk mendengar akan Injil Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang terkasih, ada seorang lagi yang disebut
Demetrius. Demetrius inilah orang yang membawa surat dari Yohanes, dari Rasul Yohanes. Dan saudara, Demetrius ini adalah orang yang baik. Itu kita nanti bisa melihat kalau kita ikut terus dalam pembacaan Sabda Bina Umat, khususnya dalam ibadah Pelkat PKB. Pada saat itu akan dibicarakan nama yang ketiga ini, yaitu Demetrius. Seorang yang membawa surat ini, seorang yang juga melayani, seorang yang bisa menerima para penginjil pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang mau ditujukan untuk kita pada saat ini. Yang mau ditekankan di sini bahwa ada orang yang bersukacita menerima pelayan Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi ada sementara orang yang tidak suka. Dia menganggap nanti posisi dia akan terancam dengan kehadiran para penginjil ini. Sehingga dia menghadirkan cerita-cerita yang tidak benar. Tetapi ada yang sementara orang yang datang dengan sukacita untuk memberitakan Injil. Nah, firman Tuhan ini adalah sebuah nasihat bagi saudara dan saya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kadang kita menghalangi pemberitaan Injil. Dengan cara apa? Dengan tidak hadir dalam ibadah atau merasa, hidup saya kan baik-baik saja. Kenapa sih saya harus mendengar firman Tuhan? Sikap hidup kita ini kadang menjadi batu sandungan. Loh, saya batu sandungan yang mana? Ketika kita tidak lagi mendengar firman Tuhan, tetapi kita menyebut diri kita Kristen, bukankah itu membingungkan? Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa takut akan Tuhan, sementara mamanya sendiri membaca firman Tuhan saja tidak. Bahkan pergi ibadah Pelkat PKP saja tidak. Oh, kalau sekarang tidak ada ibadah Pelkat PKP karena kita secara streaming. Tetapi secara streaming di rumah saja kita tidak lakukan. Kita tidak punya jam-jam ibadah, kita tidak punya jam-jam di mana kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita pengikut Kristus? Bagaimana kita bisa menyebut bahwa saya adalah ibu tiang doa dalam rumah tangga, sementara berdoa saja tidak, apalagi membaca firman Tuhan? Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, kita bisa masuk kategori sebagai Diotrefes yang menghalangi atau menjadi batu sandungan bagi orang lain atau anggota rumah tangga untuk mendengar firman Tuhan, karena teladan kita tidak ada di situ. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kehidupan yang sangat baik ini, mungkin kita cukup makan, cukup minum, cukup punya pakaian bagus, sehingga membuat kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kita harus beribadah, berdoa, karena anak-anak kita membutuhkan figur seorang ibu yang takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, bukankah kita masuk kategori sebagai batu sandungan bagi mereka? Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu batu sandungan? Batu sandungan adalah ketika kata dan perbuatan kita tidak sejalan. Kita menjegal, kita membuat orang lain terantuk, kita membuat orang lain jauh dari Tuhan. Ya, contoh-contoh praktis saja. Di rumah kita senantiasa taruh gambar Tuhan Yesus, taruh salib. Itu mau menunjukkan apa? Bahwa kita orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi alangkah memalukan kalau sepanjang perjalanan rumah tangga kita yang terjadi adalah konflik, yang terjadi menyalahkan satu dengan yang lain, atau kita tidak pernah beribadah. Itu berarti kita menjadi batu sandungan. Mungkin para tetangga akan mengatakan, kok orang Kristen gitu ya? Kok ibu Kristen kok gitu ya? Jadi saudara-saudara yang terkasih,
Mari pikir baik-baik dalam kalimat-kalimat kita. Kita harus bisa kata dan perbuatan sejalan. Kalau kita mengatakan pengikut Kristus, maka kita harus punya kehidupan yang berkenan kepada Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita tentang tunduk pada otoritas. Saudara, Yohanes adalah rasul yang menulis surat kepada surat 3 Yohanes kepada jemaat di Asia Kecil. Yohanes adalah rasul, dia mau supaya firman Tuhan itu tetap diberitakan. Tetapi Diotrephes adalah orang yang tidak bisa tunduk terhadap Rasul Yohanes. Bahkan dia melakukan kekacauan di dalam jemaat itu. Saudara, mari kita sebagai ibu-ibu kita harus bisa tunduk terhadap otoritas. Otoritas itu apa saja? Tunduk terhadap suami, tunduk terhadap protokoler kesehatan, keluar harus pakai masker. Tunduk juga terhadap pemimpin-pemimpin yang Tuhan hadirkan. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Banyak ibu-ibu tidak bisa tunduk. Tunduk terhadap suami aja susah sekali. Tunduk terhadap protokoler kesehatan kita selalu cari-cari salah. Kenapa sih harus pakai masker dan sebagainya. Padahal itu harus kita lakukan ketika kita masuk new normal. New normal itu bukan kita masuk ke kehidupan normal lagi seperti dulu, tidak. New normal itu dengan maksud bahwa kita masuk kehidupan normal dengan cara-cara yang baru. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu semua mau supaya kita hidup lagi dalam kehidupan normal, tetapi normal yang baru. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kehidupan kita harus menjadi berkat, jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kita sebagai ibu-ibu di dalam rumah tangga, masyarakat maupun pelayanan. Terpujilah Tuhan, amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Kami datang di hadapan hadirat-Mu, ya Yesus Tuhan penebus kami, mengucap syukur berterima kasih banyak untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Engkau berikan, bukan saja bagi kami tetapi juga bagi seisi rumah tangga kami. Kami juga mengucap syukur untuk peran kami sebagai ibu, bahwa kami bukan saja sebagai ibu yang pandai untuk memasak, tetapi ibu yang juga menjaga, melindungi anak-anak kami untuk tetap dekat kepada Tuhan. Ibu yang mampu untuk memberikan teladan yang baik, sehingga tidak menjadi batu sandungan untuk anak-anak dekat kepada Tuhan. Seorang istri yang baik, yang tunduk terhadap suami yang Tuhan berikan, dan juga kami sebagai ibu-ibu yang bersyukur, sehingga kehidupan kami tetap menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Kami juga dapat senantiasa bersyukur untuk semua yang kami nikmati, sekalipun sangat sederhana. Kami lakukan semua itu dalam rasa syukur kepada Tuhan. Saat ini kami satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tak putus-putus kami terus membawa para pemimpin kami. Tuhan, mereka sedang mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan untuk warga Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kemampuan, dan kami juga berdoa untuk semua apa yang sedang mereka lakukan, antisipasi untuk bencana kekeringan yang sedang terjadi. Tuhan juga tolong sehingga semua persediaan cukup dan kekeringan ini tidak menjadi bencana besar di dalamnya. Kami juga memohon untuk antisipasi virus corona, para peneliti, uji klinis yang sedang dilakukan untuk mendapatkan vaksin. Mari Tuhan, kami terus memohon Engkau campur tangan sehingga mereka boleh mendapatkan vaksin dan ini semua bisa menghalau virus corona pada saat ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, di rumah tangga. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu sehingga kesembuhan senantiasa berlangsung, dan kami tahu Tuhan berbelas kasihan bagi umat-Mu di muka bumi ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk Pelkat, PKP, pengurus di sektor Tuhan juga berkati. Sehingga ibadah Pelkat PKP secara streaming kami boleh menerimanya dan perjumpaan dengan Tuhan makin menguatkan kami di dalam situasi yang bagaimanapun. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan jaga, lindungi mereka. Tuhan sendiri penuhi mereka dengan semua kebutuhan yang cukup sehingga gizi, kesehatan senantiasa ada dalam diri anak-anak kami. Remaja-remaja kami, pemuda, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kami percaya masa depan sungguh ada diberikan oleh Tuhan yang di sorga. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam gereja Tuhan. Sekalipun lewat streaming, live streaming, kami percaya orang tua lanjut usia, umat-Mu kembali dikuatkan. Dan sekalipun kami beribadah dari rumah, kami lakukan itu dengan sukacita karena Tuhan memberkati kami. Berkatilah presbiter, berkatilah juga pengurus Pelkat, ke-6 unsur pengurus Pelkat kami serahkan kepada-Mu. Berkatilah juga tim musik, operator LCD, Inforkom, RNE, semua perangkat yang kami pakai Engkau jamah, sehingga benda-benda ini dapat dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala salah dosa yang kami sudah lakukan. Kadang kami menjadi batu sandungan, kata dan perbuatan kami tidak sejalan. Kami mengatakan kami pengikut Kristus, tetapi kehidupan kami menghalangi orang datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni kami, kuduskan kami, perbaharulah hidup kami. Sehingga kami juga boleh menjadi ibu-ibu yang bersyukur, dan kehidupan syukur ini boleh membuat orang memuji dan besarkan nama Tuhan.
Dengar dan satulah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami Yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, kita tiba pada ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Nyanyian kita bakti 89 ayat 1 dan 2. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuliakan Engkau Tuhan melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Sedikit banyaknya kami berikan Tuhan, semua itu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, khususnya ibu-ibu PKP GPIB Arena. Sore hari ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan. Terpuji Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri.
Mari kita kembali dalam kesibukan kita sehari-hari, tetapi biarlah kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita menyanyi nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 372, bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.